Oke, baik Mas Slamet. Tadi Mas Slamet menyinggung tentang apakah beberapa platform itu berbeda dengan platform yang lain untuk bidang pengolahan sahamnya, entah di komoditas berbeda atau yang lain-lain gitu ya. Oke, bisa dijelaskan lagi nih Mas Slamet, apakah beda platform itu kemungkinan juga beda komoditas atau mungkin satu platform itu bisa banyak komoditas? Oke, silakan dari Mas Slamet nih. Iya, kalau saya bicara masalah investasi, saham itu hanya satu platform itu tapi banyak pilihan sahamnya Pak gitu. Oh, Gitu. cukup Jadi satu cukup ya satu. untuk beberapa Iya. komoditas. Tapi seandainya ada yang mirip-mirip dengan investasi, mengatasnamakan investasi dengan tidak terdaftar mungkin di OJK dan lain sebagainya, untuk sahabat-sahabat pemula ya perlu dikaji lagi atau tanya-tanya yang memang berpengalaman di bidang tersebut gitu Pak, untuk menjadikan hal-hal yang tidak diinginkan lah. Mengantisipasi nih ya, mengantisipasi. tindakan preventif nih ya. Jadi kita juga harus hati-hati nih. Oke, baik. Menurut Mas Ari ini, tadi tentang otoritas jasa keuangan ya. Kira-kira balik lagi nih ke aplikasinya, apakah platform yang akan kita gunakan ini punya kelebihan dan kekurangan nih bagi pemirsa untuk menjadi referensi kelebihan dan kekurangannya, Mas? Iya pasti semua platform pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Oke. Mungkin platform satu kelebihannya apa, yang kedua kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Untuk beberapa platform itu ada yang memang benar-benar punya kelebihan dalam hal menunjukkan informasi dan juga dalam hal menu-menunya itu pun banyak gitu. Tapi Fitur-fiturnya. fitur-fiturnya banyak, tapi Terus? ada beberapa kekurangan seperti dalam hal pendaftaran gitu. Kadang ada juga platform yang untuk mendaftar saja juga butuh waktu gitu. Pendaftaran butuh waktu ini apakah mungkin pemirsa belum tahu ya, untuk pendaftaran ini apakah yang diupload syarat-syaratnya ya, poin-poin itemnya, ataukah mungkin butuh verifikasi berlanjut? Iya, Karena kadang sering nih saya daftar sesuatu platform itu ya, itu butuh verifikasi tahap 1. Setelah itu nunggu kurang lebih 2 hari atau 3 hari satu tahap verifikasi yang kedua. Apakah seperti itu nih Mas? Iya seperti itu kadang kayak kita butuh apa aja yang mau harus diupload gitu. Setelah itu tunggu beberapa hari, setelah itu dikonfirmasi gitu. Ada yang gitu, tapi juga ada yang langsung. Ada yang langsung sehari jadi langsung bisa login, gitu ya? Kadang ada salah satu platform yang salah satu aplikasi yang juga hanya foto KTP juga sudah bisa gitu. Foto KTP sudah bisa? Sudah bisa. Apakah memang ada risiko-resikonya nih ya? Iya, Kita masih nawang nih, jadi kemudahan dalam registrasi, terus ternyata ada resikonya lebih besar, atau mungkin registrasinya agak sulit karena butuh banyak akses verifikasi, tapi resikonya kecil. Apakah bisa seperti itu? Ya itu berpengaruh. Kadang yang lebih gampang registrasinya itu biasanya ada beberapa kekurangannya gitu. Kadang kalau kita sudah daftar itu kadang keluar sendiri gitu kadang. Keluar sendiri apa? Maksudnya keluar sendiri apa ini? Logout atau ya, datanya sendiri, hapus? Datanya logout, tapi Logout. kita bisa masuk lagi asal hafal password, hafal password dan data kita lain-lain gitu ya. Oke, baik ya pemirsa ya. Jadi kita bisa memprediksi ya, meramalkan prediksi atau proyeksi jika registernya itu semakin sulit. Biasanya resikonya lebih rendah ya daripada yang registernya easy to use, lebih mudah, tapi mungkin resikonya bisa jadi lebih besar gitu ya, Mas Ari dan Mas Slamet ya. Oke, baik. Nah, kita ngomong-ngomong selanjutnya nih ya, setelah kita mengkaji banyak hal ya dari perspektif kita tentang strategi ya. Namanya strategi pasti kita harus mengkombinasi faktor-faktor internal dan eksternalnya. Faktor internal adalah dari sisi mungkin permodalan kita, seberapa luas pemahaman kita ya, baik sisi teori, wawasan atau pengalaman dari pelaku-pelaku sebelumnya gitu ya, dan juga faktor eksternalnya. Yang faktor eksternal itu faktor yang tidak bisa kita kendalikan, entah dari sisi regulasi atau peraturan atau mungkin dari suatu yang lain. Apa ini faktor eksternal biasanya apa nih Mas? Ya, mungkin lebih ke perusahaan tersebut, ada aksi apa atau laporan keuangannya itu turun. Oke, gitu. Itu tidak bisa itu faktor eksternal yang tidak bisa kita rubah ya. Dan kita harus menyesuaikan nih. Karena ada kombinasi dari faktor internal ya dan juga ada faktor eksternal, regulasi atau perubahan perilaku keuangan di emiten atau di perusahaan. Bagaimana cara strategi yang
diterapkan ya, yang diantisipasi, yang perlu kita perhatikan kriterianya atau informasi dan lain-lain. Mungkin dari Mas Ari dulu nih, strategi apa nih Mas untuk memilih saham yang potensial? Nah, ya, Oke. mungkin dalam dunia saham itu mungkin beberapa orang mungkin yang kenal dunia saham itu dia pasti tahu apa itu ada tiga analisa dalam Tiga analisa memilih suatu emiten. suatu emiten saham Mungkin yang potensial lebih ya. sering digunakan nih hanya dua, Oh, hanya yaitu dua. analisa secara fundamental Secara dan fundamental, juga secara teknikal. teknikal. Terus yang ketiga apa nih? Yang kok ketiga itu tidak ini mungkin bisa jadi bisa banyak orang masih belum tahu itu bandarmologi, Mas. Ya. Bandarmologi. Bandarmologi. Ya. bandarmologi. Iya. Oke, bisa ada bandarmologi. Kita Iya. ke bandarnya. Oke, bisa secara singkat nih Mas Ari ya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Slamet lebih detail nih ya. Menurut Mas Ari singkatnya nih, bedanya fundamental, teknikal ya. Iya. Fundamental, teknikal aja deh, kita fokus di dua aja nih ya. Iya. Apa nih yang secara singkatnya nih yang buat Mungkin beda? kalau fundamental itu kita lebih banyak orang kalau mau menganalisa secara fundamental biasanya investasinya jangka panjang 5 tahun atau 10 tahun. Soalnya kan yang kita lihat itu bagaimana sih prospek dari perusahaan ini ke depannya. Oke, prospek Dari jangka laporan panjang pasti keuangannya, ya. ya jangka Oke. panjang. Dari laporan keuangannya, track recordnya di dalam dunia pasar modal ini. Track record Kita ini lihat, berarti ini ya, kita mengkaji data-data yang sudah lama ya, Iya, bisa ya, track record, jadi historinya, Labanya itu apa? labanya, meningkat atau oke. tidak gitu. Betul, dan kalau kita mau memprediksi jangka panjang bisa 5 Ya, atau 10 tahun gitu 5 ya atau Mas 10 Ari ya. tahun. Berarti kita flashback-nya nih. Iya, Itu flashback-nya. berapa tahun kalau misalnya kita ingin prediksi 5 tahun, Ya. kita 10 tahun, berarti apakah sama nih? Kita prediksi 5 tahun ke depan itu kita lihat 5 tahun ke belakangnya, atau mungkin prediksi 10 tahun ke depan itu kita 10 tahun yang belakangnya, atau gimana nih? Ada trik khusus nggak? Ya, kita lihat kadang 5 tahun ke belakangnya bagaimana sih perusahaan ini Survive gitu survive-nya ya gimana? dalam Apakah investasi. stabil, apakah ada penurunan tapi tidak secara signifikan, secara turun terus Turun-turun. tidak, Heeh. atau ada kenaikan cuma pelan, kenaikannya pelan gitu. Oke, berarti bisa lihat dari trennya, Trennya. tren atau mungkin pattern ya pemirsa pattern-nya. ya, pattern atau pola gitu. Pola. Dia fluktuatif naik, kalaupun dia naik turun, tapi dia punya kecenderungan Iya. nih, dia naik turun tapi dia tetap naik ya, Dia naik tetap turun naik, dikit-dikit, ya. tapi dia polanya adalah tetap polanya naik ada. gitu ya. Mungkin dari sisi fundamental. Fundamental. Nah, kalau yang di teknikal apa nih Mas Ari? Teknikal itu lebih kita membaca chart. Chart itu Membaca, oh ini ya, Pola juga. grafik ya. pola grafik itu Pola tadi. ya, tadi Pola singgung juga. tadi sudah Ya, pada singgung pola berarti ya, juga. yang di Ya, fundamental ya. ya, Ternyata tadi fundamental. ada campurannya teknikal. Oke, lanjut Mas. Kalau chart itu lebih ke jangka pendek ya Mas ya. Bisa juga Bisa juga ke jangka panjang Iya. juga Jangka bisa. panjang bisa, Ah. tapi efektifnya ke Hmm. pendek Sebenarnya atau ke panjang nih. itu tadi itu jadi bahas sama Mas Arik kayak menentukan melihat historis harga dari awal itu lebih ke cenderung kemana sih, itu bisa dilihat Pak. Jadi bisa dilihat dari 5 tahunan, bisa 6 tahunan, apa 2 tahunan, tinggal kita Pak. Kan gini, saya lebarkan dikit Pak ya. Iya. Itu kan investasi kan ada banyak Pak, investasi jangka panjang, menengah dan pendek. Iya. Gitu. Kalau Oke. kita pendek bisa 1 bulan mengikuti tren seperti itu Pak. Iya. Jadi kalau trennya Oke. sudah patah kita exit ke Iya. saham tersebut gitu. Oh, Ya, oke, jadi baik. kalau masalah chart itu bisa dilihat dari beberapa tinggal kita tuh mau ke jangka pendek, tengah atau panjang gitu istilahnya. Apa nih yang paling membedakan? Hmm. Kita ngambil jangka pendek, otomatis kalau pendek kita ambil tindakannya lebih cepat ya, Iya, daripada benar. yang jangka menengah, apalagi yang jangka panjang. Gitu. Kita kira selain faktor apa aja nih yang kita bisa mengkategorikan dia cocoknya adalah pendek, menengah dan panjang gitu. Apa nih? Mungkin ke volatile suatu saham itu Pak. Jadi kita bisa menarik 1 mingguan, chart itu 1 mingguan aja, nggak usah dibikin 2 minggu atau 1 bulan, ditarik lebih kecenderungan kemana. Kalau lebih cenderung harga itu volatile tapi lagi up, nah itu mungkin bisa kita untuk mempertimbangkan untuk beli suatu saham itu untuk jangka pendek gitu. Oke, Ya. pernah nggak ada kolaborasi nih Mas Mas Ari dan Mas Slamet nih ya? Mungkin saat kita memprediksi dari 1 bulan nih, ini cocoknya untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang, atau ada kombinasi nih ya, jangka pendek menentukan jangka panjang atau sebaliknya, jangka panjang
untuk menjadi acuan di jangka pendek. Pernah nggak terjadi seperti itu nih, Mas Ari, Mas Slamet? Pengalaman pernah? Pernah juga sih Pak. Pernah. Iya. Tapi sebenarnya menurut saya chat itu untuk menentukan posisi yang baik untuk kita beli itu di mana. Untuk kita masuk Posisi saat kita beli. posisi yang paling enak, Paling nih, pas, pilih iya, posisi paling pas, enak. iya, gitu. Pas saat mau beli. Oke, Soalnya kan terus? kita menentukan baik investasi jangka pendek, tengah atau panjang itu kita harus tahu posisi yang baik untuk kita beli itu di harga berapa, di rank harga berapa, sehingga kita meminimalis harga itu cenderung turun gitu loh. Kalau turun pun nggak banyak, nggak tinggi, jadi kita bisa ketika harga turun kita tambahin aja porsinya kita, sehingga nanti ketika ada up itu kita bisa laba, sudah plus, nggak min lagi gitu Pak. Oke, baik, itu ya jadi tips trik ya. Iya. Oke, jadi kita bermain prediksi, proyeksi, dan juga meramalkan nih ya. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir, pemirsa sekalian ya, kita sudah banyak sekali ya gitu, Cikung ya. Pertanyaan yang terakhir nih ya, mungkin dari Mas Ari dulu nih ya, tentang tips dan trik ya bagi rekan-rekan pemirsa semua yang ingin menerjuni dunia saham investasi. Tips-tips untuk pemula yang ingin terjun ke dunia investasi. Iya, Oke, silakan dari Mas Ari dulu nih ya. mungkin yang pertama sih harus mau dulu sih. Harus mau dulu. Niat dulu ya. Niat dulu. Nawa itu, oke, Itu dulu. Harus niat dulu. Mau nggak terjun di dunia pasar modal atau dunia saham ini gitu. Oke. Setelah itu kita pelajari dulu. Apalagi kalau lebih bagus kita pelajari, kita juga harus ada pendamping juga yang Harus itu ada berpengalaman. pendamping pemirsa ya. Seenggaknya ada. Soalnya memang semua investasi pun ada risikonya. Semua investasi ada resiko. Oke, setuju Setelah sekali. itu kita lihat budget atau dana kita sesuaikan dengan sektor apa sih yang mau kita beli, perusahaan apa yang mau kita beli gitu. Oke, baik. Nanti ngomong-ngomong, Mas Ari dan Mas Slamet ini berkenan enggak ya kalau misalnya menjadi pendamping para pemirsa semua yang di sini? Berkenan enggak nih? Insya Allah berkenan. Berkenan ya. Apa Oke. membagi ilmu ya. Ilmu, baik. Asal kita punya waktu masing-masing ya. Dan bisa menyesuaikan gitu. Mereka lagi sibuk ini juga nih ya, saham juga ya. Jadi pemirsa yang berminat bisa di kolom komentar gitu ya. Komen atau bisa di private message enggak ya? Nanti hubungi aja di komen, nanti akan di komen balik ya. Jadi mungkin Mas Ari dan Mas Slamet akan bisa mendampingi ini. Ada lagi Mas Ari? Selain nawa itu niat, terus ada butuh pendamping juga, ada lagi enggak Mas Ari? Mungkin jangan berpikiran untuk Cepet kita mau cepet kaya gitu. Nggak bisa gitu. Kalau mau cepet kaya nggak bisa kayak gitu kan gitu. Kita Semuanya pengen cepat kaya, Iya, termasuk cepet saya kaya, juga tapi ya. Pengen cepat harus kaya. ada proses Tapi gitu. Semuanya butuh proses gitu harus, ya. kita harus belajar bener-bener gitu. Oke, baik, belajar benar-benar dan semuanya butuh proses, butuh waktu ya juga. Ya itu kalau sudah diniati pemirsa, kalau sudah diniati maka niat untuk berproses, niat untuk berpengalaman dan lain-lain itu insya Allah akan bisa lancar itu ya. Dan pengen cepat kaya, nawaitunya ingin cepat kaya juga akan bisa segera kaya gitu. Tapi waktunya kapan? Mungkin ada satu sih tipsnya. Kalau pakai dana untuk melakukan investasi saham, seenggaknya dana itu harus dananya itu dari uang dingin gitu Pak. Maksudnya bukan dana dingin. Oke pemirsa, dana dingin uang dingin. Berapa dingin ya? Oke, apa ini dana Jangan dingin? pakai uang panas. Mungkin kalau kita tertarik gitu mau investasi di dunia saham, cuma dana yang kita pakai dana hutang atau dana dari kehidupan sehari-hari, cuma sehingga kita mengorbankan apa yang benar-benar kebutuhan kita, lebih butuh ya saat itu kita ya. untuk saat itu dibuat untuk investasi gitu. Itu pun hal yang salah. Kalau bisa sih kayak dana dari sisa dana kita gitu, kita investasinya daripada tidak dibuat apa-apa, mending dibuat investasi ya. Gitu ya. Mungkin Jadi, lebih aman juga kalau ketika harga dari saham itu turun, kita tidak terlalu kayak kecewa gitu ya. Soalnya kan dananya dingin. Dananya dingin. Oke, itu ya pemirsa ya tips ya. Kalau mau investasi jangan
modalnya hutang ya. Ya, kalau bisa juga akan utang. Jangan bisa hutang. Oke. Ada lagi Mas Ari ya? Mungkin itu saja. Oke dulu ya. Oke baik. Nah, dari Mas Slamet nih mungkin ada tambahan. Iya. Oke. Tambahannya mungkin sedikit aja ya Pak, soalnya sudah dipaparkan sama Mas Ari. Sudah diborong. Jadi menambahkan poin-poin tertentu aja untuk dana dingin yang masuk di kulkas dulu itu loh Pak. Itu memang Kartuan ya. iya nambahin sedikit. Jadi kan kita mengandeng-andeng, wah ini ada uang 100 juta gitu. Mau saya buat apa gitu, kepentingan apa? Ini saya belikan suatu saham dulu gitu Pak. Padahal 2 atau 3 bulan lagi itu kepake dana itu. Gitu. Kita beringinan, oh ini nanti kalau cuan 50 juta jadi 150 juta lumayan gitu. Mumpung belum kepake, saya masukkan ke investasi saham. Ternyata 2 bulan sahamnya tidak naik, cenderung turun. Lah itu yang dimaksud. Jangan pakai uang dingin. Jangan pakai uang yang panas. Non dingin ya. Jangan pakai uang yang tidak dingin, maaf ya. Tidak dingin, soalnya nanti itu kalau kita beranggapan ada waktu 2 bulan kok belum kepake, tapi kan kita nggak tahu, kita dukun tapi ya tidak memastikan loh, tidak bisa memastikan bahwasanya suatu saham itu pasti naik atau apa. Iya. Tidak bisa Pak, bagaimanapun kita analisanya, kita apapun itu tetap semua itu tergantung dengan pelaku pasar semuanya Pak. Soalnya kan pelaku pasar itu banyak Pak ya. Pelaku pasar banyak ya. Ada yang big fund, ada yang investor biasa dan lain sebagainya, dan bisa menggerakkan harga saham tersebut. Seperti itu sih Pak. Oke, baik itu pemirsa ya. Jadi banyak sekali tips yang disampaikan oleh narasumber kita ya pada hari ini ya, Mas Ari dan Mas Slamet nih. Dan satu lagi Pak, sedikit silakan. tambahan, mungkin ya itu tadi, kalau mau memilih investasi itu jangan langsung asal dapat informasi dari media cetak atau YouTube atau dan lain sebagainya untuk langsung kita daftar atau mengikuti afiliator atau apa itu, mengikuti orang follow up dan menggabung grup itu. Kita tanya dulu aja lah teman-teman terdekat kita, apakah itu sudah apakah teman kita itu pernah yang melakukan investasi seperti ini atau apa gitu. Soalnya ya tadi Pak, untuk menghindari hal-hal yang sebelumnya pernah terjadi gitu loh Pak. Baik, mungkin investasi. Ini ya Mas Slamet dan Mas Ari ya. Kita butuh pendamping itu adalah untuk menekan resiko itu ya. Dan sekali kita memilih jalur itu jalur yang tepat gitu. Jangan sampai jalur yang tidak tepat itu yang akhirnya menjadi bumerang gitu ya kepada kita ya. Jadi dengan adanya pendamping dengan orang yang tepat, maka kita ada di jalan yang tepat juga. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini ya. Oke, dari di channel Slamet TV, dan saya lupa memperkenalkan diri tadi ya. Nama saya Arif Syafiur Rahman ya. Ada channel sendiri ya. Jadi sebagai penutup juga tadi membuka sudah nih kolaps yang pertama perdana, dan sebagai penutupnya kita kombinasi dari 2 channel YouTube ya, channel YouTube dari channel Slamet TV dan channel saya sendiri di Arif Syafiur Rahman, tetap di edukatif ya, bincang-bincang bagi para pemula yang ingin atau berniat untuk terjun ke dunia investasi dan saham. Baik, terima kasih Mas Ari dan Mas Slamet. Sekian dulu pemirsa Slamet TV, sampai jumpa lagi untuk kajian diskusi edukatif selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya.